Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sahabat Logic Channel kembali bertemu pada e-learning session kelas online. Pada session kali ini kita akan membahas terkait jenis-jenis uji dalam statistik atau statistik test. Nah, sebelum lanjut, silakan teman-teman sahabat Logic Institute untuk like and share serta subscribe dan komen pada channel Dr. Analis. Semoga channel ini berkembang dan dapat memberikan lebih banyak lagi video-video berikutnya. Nah, ada apa saja sebenarnya dalam uji statistik itu? Jadi kalau kita bagi secara umum, itu ada dua. Yang pertama adalah statistik deskriptif, intinya adalah memberikan gambaran, jadi tidak mengambil kesimpulan untuk mengeneralisasi data atau populasi. Kemudian yang kedua adalah statistik inferensial. Ada juga yang menulis inferensial atau statistik analitik. Jadi cukup berbeda. Yang pertama, deskriptif ini hanya mencari hubungan antar variabel, tidak mencari hubungan antar variabel, hanya mendeskripsikan. Sementara inferensial itu mencari hubungan antar variabel. Nah, deskriptif itu secara umum ada dua tipenya. Yang pertama adalah deskriptif numerik, penyajian dalam bentuk angka-angka. Kemudian yang kedua, penyajian dalam bentuk grafis atau deskriptif grafis. Nah, kedua tipe ini dibagi menjadi tiga kelompok besar. Yang pertama adalah distribusi data. Distribusi data ini bisa kita lihat seperti frekuensi. Kemudian kalau nanti di uji data itu ada distribusi normal. Kemudian yang kedua, setelah distribusi data adalah ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan seperti misalnya mean, median, modus, atau geometric mean. Jadi ini adalah ciri-ciri dari ukuran pemusatan atau seberapa dekat data rata-rata data tersebar gitu. Jadi semakin rapat semakin bagus. Kemudian yang ketiga adalah ukuran penyebaran, dispersion. Jadi semakin tersebar data itu mungkin indikatornya akan semakin bagus. Jadi contohnya adalah salah satunya adalah range, quartile, standar deviasi, ragam, sweetness, dan kurtosis. Jadi ada tiga tipe dari deskriptif ini. Sekali lagi teman-teman sekalian, kalau dibagi secara kelompok besar itu ada dua, numerik dan grafis. Kemudian dari numerik dan grafis ini ada tiga tipenya, distribusi data, ukuran pemusatan, dan ukuran penyebaran. Untuk contoh aplikasinya nanti kita akan buatkan dalam video berikutnya. Nah, kita lanjutkan pada inferensia analitik. Inferensia analitik ini atau inferensia atau statistik analitik ini itu secara umum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah statistik komparatif atau inferensia komparatif, jadi membandingkan. Kemudian yang kedua adalah korelatif, melihat hubungan. Kemudian yang ketiga adalah asosiatif, jadi tidak hanya hubungan tapi juga pengaruh. Nah, komparatif ini biasa juga disebut dengan uji beda. Kemudian korelatif kita kenal dengan uji korelasi. Kemudian asosiatif umumnya kita kenal dengan uji pengaruh atau yang paling sederhana adalah regresi. Komparatif itu adalah uji untuk membandingkan variabel-variabel yang diteliti. Jadi hanya membandingkan saja. Jadi membandingkan antara variabel terikat dengan variabel bebas, gitu, variabel X dan variabel Y. Nah, bisa saja nanti komparatif itu terkait dengan asosiatif. Jadi contoh misalnya uji T, di situ ada uji perlakuan atau mengetahui seberapa pengaruh dan hubungan. Jadi bisa saja dia cross gitu ya. Jadi teman-teman, ini hanya pembagiannya saja, tapi dalam prakteknya itu bisa cross, bisa mix gitu ya. Korelatif itu uji korelasi, uji mencari hubungan. Jadi kalau mencari hubungan itu nanti simbol numeriknya adalah -1 sampai 1. Jadi +1 maksudnya. Kemudian 0 itu menunjukkan tidak ada hubungan, sementara -1 dan +1 itu menunjukkan hubungan yang kuat.
Asosiatif atau uji pengaruh akan menunjukkan signifikansi. Jadi signifikan atau tidak signifikan, ya. Nah, tentu ada kriteria penilaiannya yang disebut dengan level signification. Jadi level signification itu adalah tingkat kepercayaan. Jadi biasanya diambil dari alfa atau beta, ya. Nah, berikutnya selain jenis itu ada tahapan. Jadi tadi sebenarnya sudah disinggung juga sebelum sebelum tahapan ini. Dalam statistik itu ada beberapa tahapan pengujian. Nah, yang pertama adalah uji instrumen. Apa uji instrumen itu? Sederhananya adalah kita menguji instrumen yang kita gunakan. Bagi teman-teman yang di laboratorium itu biasanya kalibrasi, jadi menguji tingkat akurasi atau tingkat keakuratan dari alat, gitu ya. Nah, ini sama. Uji instrumen ini pertanyaannya jika di penelitian sosial gitu atau penelitian kualitatif. Tentu yang diuji misalnya yang paling sederhana adalah kuesioner. Nah, kita menguji kuesioner itu apakah pertanyaan-pertanyaan yang kita buat itu valid dan reliable, gitu ya. Ada dua uji instrumen. Yang pertama uji validitas, uji validasi. Kemudian yang kedua adalah uji reliabilitas. Jadi yang benar adalah uji validitas, ya. Kemudian uji data. Setelah kita mengetahui uji instrumen, valid dan sahih dan konsistennya, kemudian data yang diperoleh, jadi ini sebelum ada data, ya. Jadi ini masih menguji alatnya. Setelah memperoleh data, maka data kita uji menjadi 4, ya. Ada 4 yang harus dipenuhi. Yang pertama uji normalitas, misalnya ini adalah distribusi normal, karena ini akan menentukan metode yang digunakan atau misalnya pendekatan tools yang digunakan. Itu parametrik atau non parametrik nantinya jenis statistik yang akan digunakan. Uji heteroskedalitas ini uji berikutnya. Kemudian uji autokorelasi, apakah terjadi korelasi secara langsung atau tidak. Uji multikoloritas, gitu ya. Nah, uji ini adalah uji data. Ada 4 uji data ini. Kemudian uji beda atau uji komparatif, diantaranya uji T, uji set, uji F. Nah, nanti bagaimana menggunakan uji T jika data kurang dari 30, uji set jika data kurang lebih dari 30 tapi hanya 2 variabel maksimum, T juga demikian. Jika lebih variabelnya dari 2 maka automatically menggunakan ANOVA, uji F, ANOVA mencoba dan sebagainya. Nah, itu jika parametrik. Jika non parametrik tentu menggunakan Mann-Whitney, chi-square dan sebagainya, gitu ya. Ada berapa di antaranya. Kemudian uji hubungan atau korelatif, itu yang paling pertama, yang paling sederhana adalah uji korelasi sederhana tentunya, korelasi Spearman atau Pearson. Kemudian korelasi Spearman, uji korelasi parsial juga ada. Kemudian uji pengaruh, ini yang paling sederhana adalah regresi sederhana tentunya, regresi berganda, lebih dari 2 variabel, lebih dari 1 variabel atau ada 2 variabel terikat atau lebih. Kemudian nanti ada regresi berganda logistik, jadi yang membedakan variabelnya berbeda, gitu ya. Kemudian FET analisis jalur, dan yang paling powerful adalah SEM analisis, structural equation modeling. Nah, di dalam structural equation modeling ini nanti ada faktor analisis, kemudian nanti yang satu lagi adalah regresi. Kemudian selain itu adalah uji lanjut, post hoc. Nah, uji beda nyata terkecil, kemudian uji beda nyata jujur, uji 2K, kemudian uji Duncan, uji SNN, uji Danet, dan ini adalah tahapan-tahapan uji dalam statistik. Nah, minimal teman-teman Logic Institute itu sampai pada uji beda, gitu. Jadi uji 2 yang di awal ini adalah syarat utama. Jika teman-teman di lab, tentu uji instrumennya adalah uji uji peralatan, gitu ya, uji kalibrasi. Tapi jika teman-teman menggunakan pendekatan kualitatif, misalnya kuesioner, maka tentu uji instrumennya adalah uji kuesioner, validasi dan reliabilitas, gitu ya. Kemudian uji data, tentu data harus diuji apakah distribusi normal atau tidak, apa terjadi heteroskedalitas atau tidak, autokorelasi atau tidak, multikoloritas atau tidak, gitu ya.
Nah, minimal teman-teman jika melakukan penelitian, tentu penelitian analitik ya. Kalau penelitian deskriptif, tentu kita hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Jadi contoh misalnya tadi, yang deskriptif, ini, jadi hanya memberikan frekuensi, kemudian rata-rata, median, gitu ya. Nah, oke. Nah, tentu yang jauh lebih bagus lagi kalau sampai misalnya uji lanjut, jadi mengetahui seberapa besar pengaruh A terhadap B atau pengaruh X terhadap Y gitu ya. Oke. Nah, saya sudah rangkumkan sedikit. Nanti kita akan masuk pada apa namanya? Contoh lanjutannya. Ini hanya pembagian-pembagiannya. Saya kira demikian sementara. Selamat belajar pada semua sahabat Logic Institute dan sampai jumpa di sesi berikutnya.